Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Saputra MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Batam ingin memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan yang sudah dilakukan di SMA 20 Batam mengenai kepemimpinan pembelajaran. Situasinya di SMA Negeri 20 Batam ini merupakan sekolah yang di tengah kota, kemudian juga baru menjadi sekolah penggerak, yaitu angkatan kedua di tahun 2022. Kemudian tantangan yang kami hadapi, terutama karena merupakan sekolah penggerak, kemudian juga dari sisi sarana dan prasarana ketika pertama kali menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 20 Batam ini adalah dari infrastruktur yang berhubungan dengan digitalisasi. Langkah-langkah dalam implementasikan aplikasi Google pada akun belajar ID ini, setelah kita menyiapkan tim untuk tim termasuk ini tim IT, kemudian juga tim di setiap bidang dan setiap tim-tim lainnya, adalah kita mencoba memberikan informasi melalui blog yang sudah dibuat oleh kepala sekolah. Di samping itu kita juga mempunyai channel YouTube juga. Masukkan tautannya semuanya di website sekolah. Seperti ini tampilan dari website SMA 20. Maka kalau untuk pengelolaan termasuk setiap bidang, maka ini kurikulum, siswaan, sarana ataupun humas, ini mempunyai blog sendiri. Kemudian juga untuk pengelolaan kita ada di pembelajaran itu misalnya komunitas belajar, perpustakaan digital, laboratorium, tim literasi numerasi juga, penguatan karakter, teknologi informasi, dan sebagainya. Contohnya kalau kita cek di komunitas belajar, contohnya misalnya ketika mau memandu, maka di sini bisa kita upload. Ini kebetulan kita selaku kepala sekolah mengupload bahan-bahan ini, memandu kawan-kawan kita mulai dari menyusun TP-nya, kemudian cara menentukan kegiatan pembelajaran, sampai asesmen awal, menentukan gaya belajar dan sebagainya. Nah, ini sudah kita upload semua di komunitas belajar. Kemudian kalau untuk siswa kita literasi, yang kita coba dengan perpustakaan digital. Nah, ini kira-kira contohnya. Di sini ada laporan proyek juga yang untuk kelas 12. Kemudian ada koleksi literasi. Nah, kemudian kalau kita yang kedua adalah untuk pembelajaran. Nah, kalau untuk pembelajaran dengan adanya blog guru, selain juga blog kelas sekolah tadi. Dan kalau yang lain itu bisa digunakan misalnya ada koran online. Koran online ini adalah untuk anak-anak jurnalistik. Nah, kalau kita hubungkan dengan asesmen, maka untuk asesmen itu kita menilai portofolio digital anak-anak itu sebagai pengganti sumatif akhir. Penilaian proyek kolaborasi di siswa kelas 12, ini hubungannya adalah ini dengan guru-gurunya masing-masing. Ini kerangka pelaporan proyek kelas 12 tahun lalu. Nah, ini contoh seperti ini. Nah, ini bisa ini bentuk Google Docs, sehingga kita bisa melihat dari historinya, siapa yang menulis, kapan, jam berapa. Ini menggunakan akun belajar ID, sehingga kita tahu yang menulis itu siapa dari sisi proposal sampai laporan proyek mereka. Halo, perkenalkan, saya Olinda Tresna Rafaela dari Fase F Marvelous SMA Negeri 20 Batam. Menurut saya pribadi sebagai siswa di SMA Negeri 20 Batam ini, saya merasa sangat dipermudah dengan adanya digitalisasi di sekolah ini, terutama dalam hal penilaian portofolio digital, di mana di sini sudah tidak menggunakan ujian lagi. Jadi saya pun lebih mudah untuk mengeksplor dan juga menjadi lebih kreatif untuk membuat portofolio saya lebih baik dan juga mendapatkan nilai yang lebih bagus. Perpustakaan digital yang sudah bisa diakses oleh semua siswa di sini, terutama saat tiap hari Kamis itu kita mengadakan literasi di SMA Negeri 20 Batam, dan kita juga bisa mengakses semua jenis buku seperti komik, novel, dan juga cerita rakyat lainnya. Untuk sekarang kelas 12 itu membuat laporan, semacam laporan atau dengan membuat produk dan juga penelitian. Jadi saya pun dengan adanya program ini itu dapat membekali saya untuk tahap-tahap selanjutnya seperti kuliah ataupun dunia pekerjaan. Menurut saya pribadi sebagai siswa, dengan adanya kepemimpinan kepala sekolah Pak Adi Saputra di sekolah ini itu sangat bagus, karena
Sejak saya di sini itu kebetulan pada tahun 2022 itu baru menggunakan kurikulum Merdeka. Atas kepemimpinan Pak Adi ini itu membuat siswa-siswa itu lebih kreatif lagi untuk dapat mengeksplor hal-hal yang lebih jauh. Untuk kemudahan melalui digitalisasi yang diterapkan di SMA 20 ini, sebagai guru saya sangat dibuat mempermudah lah intinya. Misalnya dalam blog, kami disuruh membuat blog pembelajaran. Nah, ini ada blog sejarah, bisa dilihat di website sekolah. Nah, ini blog saya. Di blog saya ini saya mengupload bahan ajar. Nah, ini berguna untuk anak-anak dalam pembelajaran. Kalau digital, itu juga bisa diakses di website SMA 20. Salah satunya saya ambil ini contoh punya anak. Nah, di sini saya juga menyuruh anak bukan hanya mengupload tugas-tugasnya saja, tapi harus deskripsi. Di sini anak juga dituntut untuk setiap TP ada kolom komentar supaya guru bisa memberikan umpan baliknya. Kemudian digitalisasi selanjutnya itu ada proyek kelas 12 menggunakan Google Doc. Saya tahu sebagai guru pembimbingnya siapa saja yang menulis kalimat-kalimat ini, seperti itu. Kalau untuk guru dan selama Pak Adi menjabat di SMA 20 sudah sangat memberikan kemajuan di SMA 20. Contohnya dalam bidang digitalisasinya, salah satunya Pak Adi mempunyai blog. Di sini Pak Adi sudah semuanya diupload di blog pembelajaran Pak Adi. Nah, setiap guru bisa melihatnya, mencontohnya. Kenalkan, saya Yeni, orang tua dari Bagas Al-Hafiz dari kelas 5 Kulius di SMA 20 ini. Saya sebagai orang tua sangat mendukung sekali karena bisa menambah wawasan dan pemahaman tentang komunikasi di media digital dan bisa mengembangkan keterampilan mereka berkomunikasi di media digital. Kebetulan kan ini anak saya kedua, yang pertama kan sudah tamat juga kemarin Pak. Saya kira ini sangat berkembang sekali sejak kepemimpinan Bapak. Ya bagus sekali tuh Pak, sangat memudahkan akses kita untuk berkomunikasi di sekolah. Selain kendala yang dihadapi ketika penggunaan aplikasi Google Site, misalnya konsistensi dalam membuat konten dan sebagainya, namun ada beberapa hal yang memang ada praktek baik yang bisa kita bagikan ke sekolah lain. Pertama ini adalah contohnya kepada SMA 11 Batam yang kami diundang selaku narasumber untuk kegiatan tersebut. Kemudian juga yang kedua adalah kunjungan sebagai narasumber di SMA Negeri 1 Telok Sebong yang merupakan salah satu sekolah penggerak juga. Dalam hal ini kita juga masalah digitalisasi sekolah termasuk proyek kolaborasi untuk. Kemudian juga yang ketiga adalah berbagi praktek baiknya adalah kunjungan dari kepala sekolah SMP di Tanjung Balai Karimun Batam adalah sebagai narasumber kepala sekolah inspiratif dari gerakan transformasi pembelajaran Kemendikbud yang adakan di Tanjung Pinang. Kunjungan dari Country Lead Google for Education Bu Olivia Basrin ke SMA Negeri 20 Batam atas referensi dari Kepala Dinas. Yang keenam adalah kunjungan Kepala SMA Negeri Kota Palembang dalam hal pembelajaran digitalisasi di SMA Negeri 20 dengan Balai Besar Guru Penggerak Sumatera Utara dengan Kepala Sekolah penggeraknya juga belajar tentang seperti apa kunjungan dari negara tetangga, yaitu Sekolah Menengah Kebangsaan LKTP Pemanis, Segamar Johor, Malaysia. Mereka tertarik dengan website SMA Negeri 20 Batam. Karena itu mereka berkunjung ke SMA 20 baru. Ini adalah kunjungan dari Malaysia juga, yaitu dari SMK Dato Ahmad Arsad Johor, Malaysia juga mengenai digitalisasi di SMA Negeri 20 Batam.